Di ibu kota Rusia pada masa depan, ada Oleg dan Alyona yang sedang menikmati kencan mereka. Oleg, seorang prajurit yang tengah mengambil cuti selama 2 minggu, mulai merasakan kembali dorongan untuk menjalankan tugas militernya. Malam itu berakhir dengan sangat indah. Keduanya menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, di Paris, sebuah pesawat bersiap untuk mendarat. Namun tiba-tiba seluruh lampu padam. Penumpang kehilangan kesadaran. Dan akhirnya, pesawat itu pun hancur. Kejadian aneh ini tidak berhenti di sana, melainkan meluas ke berbagai belahan dunia, menyelimuti semuanya dalam kegelapan, kecuali sebagian wilayah Eropa Timur. Mendengar kegemparan itu, Oleg dan Alyona bergegas menuju lobi hotel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat drone-drone tanpa awak yang berputar di langit ibu kota kehilangan kendali. Orang-orang di hotel juga berkumpul di lobi, menatap layar berita dengan cemas. Awalnya banyak yang menduga ini ulah teroris, tetapi kemudian terungkap bahwa komunikasi dengan dunia luar benar-benar terputus. Seorang penyiar berita menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah akibat bencana alam. Pemerintah pun memutuskan untuk mengirim pasukan militer dalam misi pengintaian menuju salah satu kota yang tenggelam dalam kegelapan. Operasi tersebut dipimpin oleh seorang komandan bernama Domitov. Mereka juga ditemani seorang jurnalis bernama Olga, yang ditugaskan untuk mendokumentasikan temuan-temuan di lapangan. Sebelumnya, drone-drone telah dikirim untuk menjelajahi wilayah tersebut, tetapi tak satu pun berhasil kembali. Kini giliran tim Domitov yang melangkah langsung ke lapangan. Mereka menelusuri kota yang sunyi, lalu berhenti di sebuah toko. Dengan menggunakan cahaya lampu darurat, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Semua makhluk hidup di sana, termasuk ikan dalam akuarium, telah habis hidupnya. Yang membingungkan, tidak ada tanda-tanda serangan atau kekerasan. Yang membingungkan, tidak ada tanda-tanda serangan atau kekerasan. Namun, manusia dan segala kehidupan lain hilang begitu saja, seakan dunia mereka terhapus dalam 1 detik. Entitas yang tidak dikenal tiba-tiba melancarkan serangan terhadap salah satu tentara. Anggota pasukan yang lain bergegas untuk membantunya. Tetapi begitu makhluk itu melihat mereka, dia mengambil senjata milik prajurit itu dan melarikan diri keluar jendela. Pasukan langsung mulai menembak. Tetapi makhluk itu tampaknya tidak terpengaruh oleh tembakan dan melarikan diri untuk menghindari kerusakan. Saat itu gelap, dan pertempuran membuatnya sulit untuk mendeteksi apapun. Jadi mereka membawa prajurit yang terluka ke pesawat mereka dan bertanya apakah dia melihat wajah penyerangnya. Namun prajurit itu tidak dapat melihat apapun. Setelah sebulan berlalu, diperkirakan lebih dari 100 juta orang Rusia telah habis hidupnya, dan pemerintah berusaha mendesak penduduk yang masih hidup untuk menjaga ketenangan mereka. Namun organisasi keagamaan berkumpul, karena mereka percaya bahwa kiamat sudah dekat. Selama masa ini, Yura adalah salah satu dari sekian banyak warga sipil yang menerima surat yang memintanya untuk mendaftar wajib militer. Yura mengambil keputusan untuk mendaftar di militer meskipun nyatanya sangat sulit baginya untuk berpisah dengan ibunya yang menderita penyakit pikun. Hanya butuh waktu 1 bulan bagi jalanan untuk terlihat seperti pasca kiamat, dan dia menyadari status dunia saat ini saat dia berangkat ke pangkalan. Yura akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Oleg, dengan Domatov dan kolonel bernama Marina yang memberitahu mereka tentang skenario saat ini. Setiap kota yang tenggelam dalam kegelapan dianggap berada di bawah karantina, dan satu-satunya kekuatan yang masih ada dapat ditemukan di ibu kota, serta di beberapa wilayah di sekitar Rusia. Sebuah sebutan lingkaran kehidupan, mengacu pada wilayah khusus ini. Setelah beberapa tim pengintai telah kembali dengan membawa mayat, ditemukan sesuatu pada tubuh orang yang sudah habis hidupnya, yaitu neurotoksin endogen, yang merupakan senyawa yang dibuat oleh tubuh manusia. Ada 2 tujuan yang telah ditugaskan kepada tim baru ini, yaitu yang pertama adalah menemukan petunjuk yang akan membantu para ilmuwan memahami alasan dibalik racun saraf ini, dan yang kedua adalah menembus lebih jauh ke dalam zona karantina untuk mendapatkan pasokan, karena ibu kota hampir kehabisan pasokan. Mereka harus berhati-hati, karena sebelumnya mereka telah mengirim sejumlah besar tim, yang sebagian besar belum kembali, meskipun mereka ditemani oleh tank untuk memberikan perlindungan. Oleg terkejut ketika menemukan Alyona di antara kelompok relawan yang telah tiba, sementara yang lain bersiap-siap. Tiba-tiba alarm berbunyi, menarik perhatian pada fakta bahwa serangan sedang dalam perjalanan. Pasukan telah berkumpul di perbatasan antara pangkalan dan zona karantina, karena mereka melihat sejumlah besar musuh mendekat. Domitov memulai penembakan suar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi, tepat ketika daya pangkalan tiba-tiba mati. Ketika mereka berada cukup dekat dengan alien aneh itu, pasukan mulai menembakkan senjata mereka. Beberapa dari entitas ini berhasil mencapai markas, dan mereka segera mulai menyerang semua orang yang terlihat, menyebabkan Oleg kehilangan kesadaran. Keesokan paginya,
Oleg terbangun dengan beban musuh yang dikalahkan membebani pundaknya. Yura menyadari bahwa dia masih hidup dan meminta bantuan untuk mengangkut jenazahnya. Pada titik ini, Oleg dapat mengenali bahwa entitas aneh itu pada kenyataannya adalah seekor beruang besar. Nyatanya, ada puluhan bangkai beruang di seberang perbatasan, dan tidak ada yang bisa memahami alasan perilaku mereka. Olga juga ada di sana, dan dia bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semuanya untuk berita. Setelah dibawa ke rumah sakit, Oleg terkejut saat mengetahui bahwa Alyona adalah seorang profesional medis. Dia menerima perawatan medis untuk luka-lukanya, dan setiap kali dia merasa tidak nyaman, Alyona memberinya momen manis untuk meredakan ketidaknyamanannya. Sementara itu, Marina dan Domitov sedang berbincang-bincang tentang Sensors, sekelompok orang yang konon memiliki kemampuan setelah peristiwa kegelapan. Marina menjelaskan bahwa tidak seperti pahlawan super. Para Sensors dapat menerima data di kepala mereka dengan cara yang mirip dengan cara radio menerima sinyal. Namun mereka belum dapat mengungkap makna dari data tersebut, atau mengetahui bagaimana hal ini bisa terjadi. Sasha adalah Sensors paling kuat yang telah ditemukan, dan saat ini ditahan di rumah sakit militer. Sejak pemadaman listrik, dia diganggu oleh mimpi tentang seorang pria botak yang misterius. Hari ini, jinnya mengunjunginya, dan dia mengklaim bahwa dia ditunjukkan kepadanya oleh seseorang yang bernama It. Dia menjelaskan bahwa gelombang pertama menyebabkan kehancuran semua perangkat elektronik, lalu gelombang kedua menyebabkan penghancuran diri semua makhluk biologis, dan gelombang ketiga mengancam untuk menyerang siapapun yang masih hidup di zona karantina. Ada jutaan orang dengan kehendak bebas mereka yang telah direnggut, namun mereka masih punya waktu untuk menghentikannya. Terlepas dari keinginan Sasha untuk mendapatkan keamanan dan ketidaktertarikannya pada situasi tersebut, pasukan tidak dapat melihat jinnya dan memberitahu dokter bahwa dia berhalusinasi. Sisa pasukan bersiap-siap untuk operasi, dan ketika mereka mendekati zona karantina, mereka menemukan tank-tank yang hancur tergeletak di tanah dan sebuah celah yang membelah gedung-gedung, menandakan dimulainya gelombang ketiga. Kerusuhan dan peningkatan kejahatan telah mengambil alih kota, sebagaimana dibuktikan oleh video yang mendokumentasikan kerusakan, yang menggambarkan penduduk yang masih hidup dalam keadaan marah. Terlepas dari klaim pemerintah tentang kemajuan, masyarakat percaya bahwa para pemimpin mereka menyembunyikan sesuatu. Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sementara Yura dan Olga melakukan perjalanan melalui hutan, ketegangan genit berkembang di antara mereka. Setelah Oleg kembali sehat, dia melakukan penyelidikan di sebuah lingkungan tempat tinggal. Salah satu tentara membuka kontainer dan mengalami cedera kaki akibat kumpulan batangan logam yang jatuh dan menembus kakinya. Sementara itu, kelompok Yura memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah apartemen. Kelompok menghabiskan malam di sebuah apartemen, sampai Yura mengamati sesuatu yang aneh saat kelompok sedang sarapan. Rekaman Olga yang dia periksa, menegaskan bahwa pintu toko itu sebelumnya tertutup, tetapi sekarang terbuka. Ketika Yura dan beberapa tentara memasuki tempat itu, mereka menemukan bukti bahwa seseorang ada di sana. Jadi mereka memutuskan untuk memasang beberapa jebakan untuk menangkap para musuh. Setelah matahari terbenam, mereka kembali ke rumah susun, di mana mereka menunggu jebakan berbunyi. Setelah jebakan berbunyi, Olga diinstruksikan oleh Yura untuk tetap berada di dalam, dan menggunakan suar untuk memberi tanda untuk meminta bantuan jika mereka tidak kembali. Tetapi Olga akhirnya tidak mematuhi Yura, yang terus mengikuti rebut tersebut untuk merekam semua yang terjadi. Di dalam, mereka menemukan seorang anak muda yang terluka akibat jebakan. Mereka membawanya ke dalam apartemen dan mencoba menolongnya. Tetapi anak muda itu merespons upaya mereka dengan mengambil pisau dan menghabisi seorang tentara. Yang lain langsung merespons dengan menembaknya. Dan akhirnya, dia pun habis. Saat semuanya terjadi, Sasha melangkah ke lapangan rumah sakit untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh It, orang yang dikatakan jinnya kepadanya. Satu-satunya hubungan yang dimiliki jinnya dengannya adalah hubungan mental. Namun It benar-benar ada dan ingin Sasha membantu meyakinkannya bahwa dia memahami apa yang sedang terjadi. Ketika dia memperlihatkan wajahnya, jelas terlihat bahwa dia bukan manusia. Ketika Marina tiba, sekelompok tentara mengarahkan senjata api mereka ke It. Tiba-tiba semua tentara mengarahkan senjata mereka ke arah Marina. Untuk mencegahnya melakukan tindakan apapun, It mengklaim telah menggunakan kemampuan mentalnya untuk meyakinkan para tentara bahwa dirinya adalah Marina dan dia adalah It. Selain itu, dia bersumpah bahwa dia berada di pihak Marina, dan memperingatkan Marina bahwa jutaan orang seperti dia sedang dalam perjalanan menuju kematian. It menjawab pertanyaan Marina tentang identitasnya dengan menyatakan bahwa orang-orang akan menganggapnya sebagai dewa. Marina membawa It ke kantornya agar dia dapat menanyainya. Dan selama periode ketika bulan berada di atas lautan, It mengungkapkan bahwa dia bermaksud untuk memulai proses radiasi, tetapi membuat kesalahan.
Ternyata bulan menutupi bagian Eropa ini, melindungi Rusia dan sekitarnya dari efek radiasi yang berbahaya. Hal ini menyebabkan terciptanya lingkaran kehidupan, di mana semua orang di zona karantina direduksi menjadi tempat yang siap untuk diserang. Ras It membutuhkan bumi, karena dunia asli mereka akan segera berakhir, dan mereka mencari dunia baru di mana mereka dapat menetap bersama anak mereka. Dalam pernyataan selanjutnya, dia mengungkapkan keberadaan gelombang nol yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Gelombang ini terdiri dari spesies manusia, yang mewakili senjata biologis yang dikirim oleh makhluk luar angkasa dengan tujuan untuk memusnahkan penduduk asli planet bumi. Manusia yang dikirim dari makhluk luar angkasa lah yang membuat piramida dan kota-kota bawah laut, karena mereka jauh lebih maju. Sementara manusia asli dari planet bumi adalah senjata biologis yang ideal, karena sifatnya yang merusak dan menjajah. Selain itu, mereka berbagi sejumlah besar DNA dengan orang-orang It, dengan pengecualian bahwa mereka telah dilucuti dari bakat psikis apapun. Selain itu, ada saudara laki-laki It bernama Ra yang telah tiba, sementara pasukan dari planet It dijadwalkan akan tiba. Satu-satunya orang yang mengetahui lokasinya adalah Sasha, berkat mimpinya. Sementara itu, semua tim tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruh psikologis mereka. Pasukan segera mulai menembak dan melakukan segala upaya untuk membuat garis pertahanan. Namun musuh datang dalam jumlah besar dan tidak mengalami kesulitan untuk melawan. Alhasil, sebagian besar tim habis hidupnya, dan mereka tidak dapat mengisi kembali persediaan amunisi mereka. Yura mendesak Olga untuk menembakkan suar ketika apartemen tempat mereka bersembunyi meledak. Tetapi sebagian besar tim melakukan hal yang sama, dan tidak ada sumber daya yang cukup untuk membantu mereka semua. Beberapa anggota grup yang masih hidup akan menunggu di atas gedung untuk sementara waktu, agar mereka jauh dari jangkauan para penyerang. Sebuah pesan yang menginformasikan Marina tentang penyerangan tersebut, menyela diskusi yang sedang dia lakukan dengan It. It kemudian menunjukkan bahwa mereka membuang-buang waktu dengan melanjutkan obrolan. Penerbangan ke pangkalan dilakukan oleh mereka berdua, bersama dengan Jinya dan Sasha. It mengungkapkan bahwa dia abadi, selama tidak ada yang memilih untuk menghabisinya selama dalam perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di pangkalan, It membuat Sasha kesurupan, sehingga dia dapat membuat sketsa lokasi Ra, yaitu menara di sebuah kota di mana grupnya Oleg sekarang berada. Namun setelah mengamati penampilan It, Domitov merasa tidak yakin dengan tingkat kepercayaannya. It ingin segera mengumpulkan tentara yang tersisa. Pada saat itu juga seorang tentara mengumumkan bahwa ibu kota juga diserang. Jadi Marina mampu membujuk Domitov dengan menunjukkan bahwa It adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Hal ini membawa kita kembali ke grupnya Oleg, di mana mereka memutuskan untuk menuruni gedung untuk mencari tim yang tidak mengirimkan suar. Ketakutan Olga mencegahnya untuk mencoba, jadi Yura menenangkannya sebelum perlahan-lahan menurunkannya. Ketika mereka berjalan di jalanan, mereka bertemu dengan beberapa warga dan menghabisi mereka tanpa sempat berbicara dengan mereka. Olga merasa tidak terima, karena mereka awalnya terlihat baik-baik saja. Tetapi Yura benar dalam pernyataannya untuk mulai waspada dengan warga biasa, setelah apa yang terjadi dengan seorang remaja laki-laki sebelumnya yang main nusuk orang. Terlepas dari kenyataan bahwa semua tentara lainnya habis hidupnya, Yura mampu mempertahankan diri dari para penyerang, meskipun dalam usahanya dia menderita. Mereka dengan cepat menuju ke sebuah garasi, di mana Olga merawat luka Yura dan menemukan sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan bensin dan kunci, yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Begitu mereka sampai di pangkalan, Sasha mengaku bahwa dia enggan pergi, karena dia yakin Ra ada di sana. Ini dikarenakan dia melihatnya selama penglihatan, dan karena khawatir akan kesehatannya, It mengizinkannya untuk tetap tinggal. Ketika pasukan Domitov memutuskan untuk pergi dengan tank, Marina menemukan bahwa Sasha tidak ada di sana, dan memerintahkan semua orang untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Rentetan roket meluncurkan serangan ke pangkalan, sehingga menyebabkannya meledak pada saat itu juga, dan akhirnya, pangkalan pun habis. Marina yang sangat marah karena dia mengetahui hal ini, menodongkan pistolnya ke arah It, yang menegaskan bahwa dia mengetahuinya. Namun jika Sasha ikut bersama mereka, tim akan binasa, dan mereka tidak akan mencapai tujuan mereka untuk memenangkan perang. Ketika Yura dan Olga bangun keesokan paginya, mereka menemukan Oleg dan Alyona. Kru mereka juga tinggal beberapa orang, dan mereka telah menggunakan semua amunisi mereka. Mereka cukup beruntung ditemukan oleh kru Domitov beberapa detik kemudian, dan mereka diminta untuk berpartisipasi dalam operasi untuk menghabisi Ra. Olga dan Alyona diminta untuk menemani mereka untuk sementara waktu, karena tak ada pangkalan yang bisa mereka gunakan. Setelah penundaan selama 2 jam, kelompok itu akhirnya tiba di kota tujuan mereka. Domitov terkejut dengan fakta bahwa mereka tidak diserang, dan It merespons dengan menjelaskan bahwa Ra yakin It telah habis hidupnya di pangkalan.
Tiba-tiba beberapa orang meluncur dari atas dengan bahan peledak yang terpasang ke arah mereka, disertai banyak orang yang menutup jalan. Tentara tidak segan-segan menggunakan tank untuk bergerak maju, dan setiap lawan yang mencoba menghentikan mereka akan ditembak jatuh atau dihancurkan. Ketika mereka tiba di gedung pencakar langit, It membawa Yura dan beberapa pasukan bersamanya ke atap gedung pencakar langit. Anggota kelompok lainnya tetap berada di pintu masuk untuk memberikan perlindungan. Oleg membawa orang-orang ke lantai atas setelah dia berhasil melumpuhkan para penyerang di dalam gedung. Dari konflik yang terjadi cukup sengit dan mereka tidak yakin berapa lama mereka dapat mengatasinya. Bersama pasukan, mereka akhirnya bertemu dengan Ra di lantai paling atas. Yura berusaha menyerang Ra, namun hal itu hanya mendorongnya menjauh, meninggalkannya menggantung di tepi gedung. Ra diserang oleh It, dan setelah itu, pertarungan mereka sangat seimbang. Namun saat Yura mulai memanjat kembali, sebuah ledakan besar bergema di seluruh jalanan. It mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara langsung, mengeluarkan sebuah komponen penting dari dalam tubuh Ra. Alhasil perhatiannya teralihkan, jadi Yura langsung turun tangan dan meluncurkan granat ke dalam lubang yang telah dibuat, dan akhirnya Ra pun habis. Pada titik ini, It menggunakan kemampuannya untuk membebaskan semua orang yang berada di bawah komandonya. Mengingat bahwa manusia dirancang untuk menghabisi, It menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah melenyapkan makhluk luar angkasa yang telah tiba dengan pesawat ruang angkasa. Ketika Alyona dan Marina memprotes penggunaan manusia oleh It, Jinnya bertanya-tanya mengapa It tidak memberitahu mereka tentang hal ini sebelum pemadaman listrik. Jinnya menghadapi It dengan pisau ketika dia menyatakan bahwa dia adalah dewa yang layak bagi umat manusia. Tetapi It menggunakan kemampuannya untuk memaksa Jinnya menusuk Marina sebagai gantinya. Dan akhirnya, dia pun habis. Yura datang untuk menyelamatkan Oleg dan menjelaskan bahwa It adalah kesempatan terakhir yang mereka miliki untuk melawan invasi yang akan datang. Oleg sangat marah dan berusaha menyerang It juga, sehingga Yura dan Oleg berkelahi. Dan ketika Olga melihat Yura menyerang Oleg secara brutal, dia mengambil pistol dan menembak Yura untuk membuatnya berhenti. Upaya lain dilakukan oleh Jinnya untuk menghabisi It, tetapi It dapat dengan mudah menghentikannya. Namun mengingat It bisa dilukai, oleh karena itu, Oleg memutuskan untuk membidik It dan bukan Yura. It memanfaatkan kemampuannya untuk menyadarkan Oleg bahwa semua orang adalah ayahnya, yang membuatnya berhenti sejenak. Status Jinnya sebagai sensors memungkinkannya untuk menemukan It, mendorongnya untuk melompat sambil menjatuhkan komponen penting tersebut. Segera setelah mereka melakukan kontak dengan permukaan, mereka berdua menyerah pada luka-luka mereka, dan akhirnya, mereka pun habis. Pada saat itu, ada sebuah pesawat luar angkasa besar yang mendarat di beberapa bangunan. Oleg mengambil alih komponen penting Ra yang terjatuh itu, dan ketika dia menolak untuk menghabisi Yura, dia pergi bersama para wanita. Setelah mengambil berbagai senjata dari para korban yang jatuh, ketiga orang tersebut memasuki pesawat luar angkasa yang sudah terbuka pintunya, karena mengantisipasi kedatangan Ra berkat komponen penting itu. Di bagian dalam, terdapat ratusan makhluk luar angkasa yang tidur di dalam pot. Begitu Oleg menekan komponen tersebut, oksigen mulai dialirkan ke pot-pot tersebut. Tampaknya Ra dimaksudkan untuk membangunkan mereka, dan pengatur waktu pada pot menunjukkan bahwa mereka akan siap dalam waktu singkat. Mereka mencoba untuk menembak pot dan memastikan bahwa itu memang menghabisi mereka. Tetapi mereka tidak memiliki amunisi yang cukup atau waktu yang cukup untuk secara efektif melenyapkan semuanya. Olga menyadari bahwa pipa-pipa oksigen tergeletak di tanah. Dan dia menyadari bahwa dengan melepas salah satu pipa tersebut akan menghabisi banyak alien secara bersamaan. Ketiga orang tersebut segera mulai menghancurkan setiap pipa yang dapat mereka temukan, yang berhasil mengakhiri invasi. Namun Alyona berhenti menghancurkan pipa terakhir ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa pot yang tersisa berisi anak-anak. Hal ini membuatnya berhenti di tengah jalan. Film The Blackout diakhiri dengan Oleg yang menyadari bahwa anak-anak itu keluar dari pot, lalu dia segera meletakkan senjatanya di tanah. Dan akhirnya, dia pun tidak tega melukai anak-anak. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.